Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini kita akan mereview Edifier X5 Pro. Lah, bukannya udah ya kemarin ya? Salah. Yang kemarin itu Edifier X3 dan juga X5 Lite. Yang sekarang kita review adalah Edifier X5 Pro. Jadi Edifier itu ngasih namanya ada yang seri Lite, ada yang seri Pro. Nah, seri Pro-nya itu salah satunya ada yang di X5 Pro ini. Pertama kita lihat dulu ya dari casingnya dulu ya. Casingnya sih kalau dari bagian luar, ini bagian depannya ada logo Edifier-nya di depan. Kalau untuk di bagian belakangnya itu ada tulisannya Edifier ya. Di sini kayak tekstur doff gitu belakangnya, depannya juga tekstur doff, ada logo Edifier-nya. Dan kalau di bagian atasnya itu teksturnya itu yang glossy. Depan, kiri, kanan gitu sama bagian bawah. Untuk ngecas itu ada USB Type-C buat ngecas dan juga ada tombol pairing-nya di sini. Menurut saya sih, build quality-nya udah cukup bagus ya. Pas dipegang ini enak, solid gitu, dan kalau kita coba goyang-goyangin, itu nggak ada kretek-kreteknya gitu. Kayaknya udah memang pas banget gitu case-nya gitu. Kayak lebih dibuat premium. Kalau yang si Edifier ini masih ada kayak kretek-kreteknya, kayak nggak terlalu solid, kalau yang ini lebih kerasa premiumnya. Pas dipegang juga lebih kerasa, apa ya, teksturnya kan yang di bagian depannya kan doff ya. Tapi yang bagian sininya itu jadi lebih enak gitu pas dipegang gitu, entah kenapa. Nah, sekarang kita lihat bagian TWS-nya ya. Nah, ini model TWS-nya. Modelnya yang kayak begini bisa kalian lihat. Menurut saya sih model kayak gini ada beberapa orang mungkin nggak terlalu suka kali ya. Sukanya yang langsung buletnya aja gitu. Tapi kalau saya sih nggak terlalu bermasalah dengan model kayak begini. Ini juga keren ya, di sini ada tulisan Edifier-nya nih. Edifier, bukan Edifier ya, kenapa saya buat bilangnya Edifier ya? Ini kan namanya Edifier ya gitulah ya. Dan ini lebih enak dipakainya dibandingkan yang seri, X5 Lite yang pernah kita coba. Kalau dipasang itu, set, lebih enak sih menurut saya daripada yang seri Lite-nya. Sekarang kita bahas dulu beberapa fitur yang dia punya ya. Untuk Bluetooth ya, dia udah pakai versi 5.3, katanya sih baterainya sampai 31 jam dan di sini ada fitur utamanya yaitu ANC atau Active Noise Cancellation. Nah, Active Noise Cancellation ini fungsinya buat apa sih? Jadi pas kita pakai nih headset ya, kalau kita pakai headset yang biasa, pas kita sumpel, itu kadang masih ada beberapa suara-suara kayak suara AC, kalau kita lagi di KRL tuh suara AC-nya biasanya kerasa banget tuh, zzz, ya kan? Dan juga misalkan suara-suara motor, suara-suara yang lebih statik, itu bisa di-cancel pakai si fitur si ANC ini, Active Noise Cancellation. Jadi pakai ANC ini, suara-suara statik kayak gitu akan di-cancel dengan cara mengeluarkan kurang lebih kayak gelombang yang sama gitu. Jadi suaranya di-cancel biar kalian nggak kedengaran suara-suara statik seperti itu. Jadi fungsi ANC adalah, supaya kalian bisa lebih kedap lagi pas kalian pakai headset gitu. Jadi kalian cuma dengerin musik tanpa dengerin suara sekitar yang mengganggu. Oke, terus lanjut di sini di bagian belakangnya, dia juga katanya udah pakai, apa nih, environmental, noise cancellation. Jadi mikrofonnya itu bisa mengurangi suara sekitarnya, fokus ke suara kita pas kita lagi, misalkan ada call gitu, ada meeting, kalau kita pakai headset itu suaranya bakalan lebih jernih suara kitanya. Di sini ada game mode juga dan dia juga udah, IP55 ya. Nah, di sini ya ada tulisan ya, kalau pakai ANC itu baterainya bisa bertahan 5 jam plus 17 jam di casingnya. Kalau ANC-nya off, itu bisa 7 jam sekali dengerin plus 24 jam di charging case-nya. Dan sekali ngecas itu kurang lebih, untuk 15 menit cas itu bisa dipakai kurang lebih 1 jam. Dan yang didapat itu ada, TWS-nya, casing-nya, ukuran beberapa untuk earbuds-nya dan juga, kabel buat ngecas plus ada buku manualnya. Di sini semua ya, kita lihat ya. Ini yang kita dapat, buku manual. Buku manualnya tebel banget tapi, ya nggak usah terlalu dibaca karena nanti kita bakalan ada juga di aplikasinya. Apalagi nih ya, buku lagi, buku yang ya sama aja lah pokoknya. Terus ada silika gel, mana lagi nih? Ini ada ear tips-nya ya. Coba kita buka ya ear tips-nya.
Ini belum belum pernah saya buka ya, soalnya eartips yang terpasang itu langsung pas gitu, pas dipakai tek, wah langsung pas gitu, hebat sih. Ini kita buka dulu ya, eartips-nya ya. Nah, ini ada beberapa eartips kalau kalian beli, ada beberapa yang ukurannya besar juga bisa kalian pakai atau yang ukurannya kecil. Seperti yang saya bilang juga di video-video lainnya, kalau kalian beli TWS, pastiin kalian coba beberapa ukuran eartips-nya dari yang small, medium. Medium biasanya terpasang ya langsung di headset-nya sampai ukuran large. Karena setiap ukuran itu akan mempengaruhi suara yang kalian dapat gitu. Malah bisa kalau gara-gara si eartips aja kurang cocok gitu, suara bass-nya itu nggak terlalu kedengeran di telinga kalian gitu. Itu bisa juga gitu. Makanya kalau kalian beli, pastiin kalian cobain dulu eartips-nya. Lanjut juga kalian bakalan dapat kabel chargernya. Ingat ya, kalian dapat kabel chargernya aja ya. Kalian nggak dapat pala chargernya. Jadi, ya pala charger kan, ketendang ini kameranya. Bentar, bentar. Pala charger kan ada banyak ya, jadi dia cuma ngasih si kabelnya aja. Ya kayak kayak iPhone gitulah ya. Udah pasaran kayak gitu. Kita masukin dulu. Sekarang kita ke bagian utama dari TWS ini ya. Kita pairing dulu ke handphone. Kali ini saya akan pairing ke handphone saya. Ini adalah Poco X3 Pro. Tenang aja, handphonenya belum mati total. Jadi di sini kita coba pairingin dulu. Ininya saya buka ya. Terus saya buka Bluetooth. Langsung nyambung ke Edifier X5 Pro. Dan di sini tertulis ada kodeknya yaitu AAC ya. Jadi by default sebenarnya dia nggak langsung AAC karena di sini harus kalian centang dulu bagian AAC karena sebelumnya dia udah pernah connect ke handphone saya ya. Jadi AAC-nya itu langsung ke contreng ya. Di sini kalau kita matiin, by default dia akan pakai kodek SBC. Tapi setelah saya coba ya, saya lebih suka kodek AAC. Karena AAC bisa kalian lihat juga di sini, AAC menyediakan pengalaman audio berkualitas tinggi. Jadi saya lebih merasa detail-detail suara musiknya itu lebih kerasa kalau pakai kodek yang AAC. Kebetulan saya setel musik dari YouTube ya, resolusi 1080p, biasanya sih bitrate-nya itu dia 320 kilobit per detik ya. Tapi kalau pakai AAC suaranya jadi lebih bagus gitu. Nah, sekarang ini udah connect. Dia pakai pakai AAC di sini, bisa kalian lihat. Dan sebelum kita ke aplikasinya, saya mau kasih dulu impresi suara dari si X5 Pro ini ya. Jadi si Edifier X5 Pro ini suaranya itu bisa dibilang upgrade dari seri Lite. Misalkan gini, yang seri Lite itu suaranya itu kualitasnya 720p lah misalkan kalau dalam gambar gitu ya, biar gampang aja kalian menangkapnya gitu. Yang seri Lite itu resolusinya 720p, tapi yang ini udah kayak Full HD suaranya. Jadi naik satu tingkat suaranya gitu. Bass-nya itu lebih dalam, lebih dapet, lebih nggak kopong suara bass-nya. Jadi lebih enak gitu kalau kalian dengerin EDM, lebih kerasa, lebih nampol bass-nya. Tapi di sisi lain, kalau ada suara vokal, ada suara kayak genjrengan gitar gitu juga, suaranya itu nggak ketutupan gitu. Jadi suaranya itu lebih bisa dibilang suaranya cukup balance lah. Bass-nya dapet, suara gitarnya cukup dapet, suara vokalnya juga nggak ketutupan, suara kalau genjrengan gitar masih dapet sering-seringnya, dan resolusinya juga menurut saya cukup bagus gitu. Dan separasi antar instrumennya juga cukup bagus ya. Dibilang bagus banget sih enggak, tapi udah layak lah kalau ini dibilang Edifier-nya itu, Edifier seri Pro-nya. Udah cukup layak, walaupun suaranya itu nggak bener-bener bagus banget gitu, udah kayak kelas high end yang mahal-mahal banget gitu. Misalkan kalau kalian pernah dengar apa ya, TWS yang mahal banget gitu. Pokoknya ini udah cukup bagus, suaranya cukup, bass-nya kerasa, mid-nya kerasa gitu, treble-nya juga cukup, tanpa si bass-nya itu nutupin suara yang lainnya. Nah, itu saya dapetin di settingan aplikasinya Edifier yang klasikal. Mari sekarang kita lihat ke aplikasi Edifier. Nah, jadi ini adalah aplikasi barunya ya dari Edifier, di mana kalau seri yang X3 Lite,
Sebentar, coba kita cari ya. Nah, jadi X3 Lite, mana ya Edifier? Ah, X3 Lite yang seri Lite itu pakai Edifier Connect yang atas. Kalau yang baru itu pakai Edifier Connect yang belakangnya ada X-nya. Nah, kita pakai yang ini. Coba kita buka aplikasinya. Di sini saya sambungin dulu ya headset-nya ya. Kita buka aja nih. Biasanya dia langsung nyambung ya. Coba kita lihat connecting. Nah, langsung kelihatan ya. Di sini ada Edifier X5 Pro. Di sini disuruh login ya, tapi saya males ya disuruh login gitu. Nah, ini di bagian atasnya bisa kita lihat ada sebentar. Di sini ya ada tampilannya dulu di bagian atasnya. Ada tampilan headsetnya, ada TWS-nya di sini. Ada left right-nya juga berapa persen, ada juga casing-nya berapa persen. Jadi kita tahu nih kapan waktunya buat ngecas. Di sini juga ada noise cancellation control-nya. Bisa noise cancellation off, bisa pakai noise cancellation. Nah, apa nih? Available only when the left and the right. Oh, ini karena keduanya masih di dalam case, jadi dia nggak bisa diaktifin ya. Coba kita keluarin dulu ya. Kita keluarin dulu nih si TWS-nya. Harusnya sih dia bakal bisa ya. Oke, sekarang dia noise cancellation-nya udah on ya. Di sini kalian juga bisa pakai ambient sound. Ini kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau yang atas, kalau kita pakai noise cancellation, itu suara kayak suara AC, suara-suara statik, itu bakalan diredam sama si TWS ini. Jadi kita lebih kedap TWS-nya. Bisa kerasa lebih kedap karena ada fitur si noise cancellation-nya ini. Jadi telinga kita kayak nggak ngedenger, akan lebih kedap, nggak dengerin suara-suara statik kayak suara AC, suara misalkan kalau kita lagi di KRL itu bakalan kerasa banget itu suara AC yang agak kedengeran tuh dari bagian ceiling ya, atau di rumah atau di kantor biasanya kalau suara AC-nya cukup mengganggu, kadang kan suara AC-nya suara yang aduh ketendang lagi. Suara AC kantor yang cukup mengganggu, kalian bisa aktifin noise cancellation-nya, jadi suara AC-nya itu nggak terlalu mengganggu kalian. Nah, kalau untuk ambient sounds yang ini, nah ambient sounds-nya itu kita bisa dengar suara luar. Jadi kita pakai TWS in-ear, tapi kita bisa tetap dengar suara sekitar. Di sini juga bisa kita adjust volumenya dari dari min 3 sampai 3 gitu. Nah, ini bisa kalian atur aja, kalian mau dengar suara luar itu kedengaran banget apa enggak gitu. Jadi misalkan kita lagi pakai TWS, tiba-tiba teman kita ngajak ngobrol gitu kan, kalau pakai TWS nggak kedengeran gitu. Kita bisa nyalain aja si ambient sound-nya supaya kita bisa dengerin headset tapi tetap ngobrol sama teman. Nanti saya kasih tahu juga gimana cara settingnya biar kita langsung double tap gitu. Di sini ada noise cancellation off. Kalau di noise cancellation off-nya itu berarti ya kalian kayak pakai TWS biasa gitu, kayak TWS standar aja, nggak ada ANC-nya. Tapi saran saya ya nyalain aja ANC-nya terus gitu. Kalau kalian di mana-mana udah nyalain aja. Suaranya bakalan lebih meredam suara-suara statik yang ada di luar. Jadi kalian bisa lebih fokus dengerin suara musik kalau kalian udah pakai TWS yang udah ada aktif noise cancellation-nya. Ingat ya, kita beli mahal salah satunya karena ada ANC-nya ini. Jadi lebih baik kita aktifin aja. Lanjut di aplikasinya juga ada sound effect ya. Di sini ada klasik, ada pop, klasikal, ada rock. Kalau klasik, ini suara bass-nya lebih kerasa, yang klasik. Kalau yang pop, itu lebih parah lagi suara bass-nya ya, lebih ngebass banget gitu. Kalau yang klasikal, itu suaranya lebih normal sih menurut saya. Bass-nya nggak terlalu kayak klasik, dan dia lebih kayak, lebih flat lah suaranya gitu. Tapi bukan berarti bass-nya nggak asik didengerin, tetap asik juga suara bass-nya, tapi dia lebih seimbang lah antara bass, treble, sama mid-nya. Kalau yang rock ini nge-boost suara treble-nya. Jadi ya sesuai sama namanya rock itu kan biasanya kan ada gitarnya atau simbalnya itu lebih kerasa ya untuk lagu-lagu yang rock gitu. Back, di sini ada game mode. Nah, ini di sini kita bisa aktifin game mode-nya ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut di bagian sini juga ada bagian setting. Nah, di bagian setting ini ada user manual nih. Nah, jadi kalau kita males, misalkan kita pingin tahu nih,
apa aja sih yang bisa dilakukan si Edifier X, eee, 5 Pro ini ya? Nah, di sini ada buku manualnya nih, gimana cara reset, gimana cara pairing, ada first pairing, ada power on off, itu ada semua di sini nih. Nah, jadi enak kalau kayak gini, udah lengkap buku panduannya. Jadi buku panduan bawaannya itu nggak usah dibaca gitu, buang aja udah. Karena di sini udah lengkap dan enak sih navigasinya di sini lengkap sih, pairing ada ya kan, yang standar-standar ada semua di sini. Cara reset, cara charging juga ada, jadi, lebih bagus sih user manualnya. Oke, kita back. Nah, terus juga ada nih control setting. Nah, di sini kita bisa atur nih. Misalkan ya, double tap, ya kan, di sini kan ada nih, double tap ya. Double tap itu akan apa yang terjadi? Kalau saya sukanya double tap, TWS yang kiri, itu untuk aktifin noise cancellation, ambient sound, atau noise cancellation off, gitu. Nah, di sini saya aktifin tiga-tiganya, atau misalkan kalian, cuma mau noise cancellation sama ambient sound doang gitu. Kalian mau on atau kalian dengar suara sekitar gitu. Kalian bisa matiin nih yang noise cancellation. Jadi kalau kalian double tap 2 kali, itu noise cancellation-nya on, kalau kalian pencet lagi 2 kali itu akan ambient sound. Kalau kalian pencet lagi 2 kali, langsung ke noise cancellation. Nggak ada pilihan yang noise cancellation off. Kalau saya sih lebih suka, nyalain tiga-tiganya ya, gitu. Atau kalian pingin pencet 2 kali langsung game mode, itu terserah kalian sih. Jadi di sini ada pilihan double tap, untuk yang kiri ya, untuk yang kiri ada double tap, ada triple tap, ada juga tap and hold. Untuk yang sebelah kanan juga sama sih, sebenarnya ada double tap, ada triple tap, ada tap and hold. Kalau di sini saya cuma setting yang double tap, itu akan pause atau play, seperti itu. Lanjut di sini ada Find My Earbuds. Nah, di sini kita bisa nyari nih, jatuh, hilang, ya kan. Ah, di mana ya? Tinggal kita search aja nih, misalkan yang mana yang mau kita cari ya? Yang kanan, kiri, atau yang kirinya aja gitu, atau yang kanannya aja gitu, ya kan? Atau kita mau cari dua-duanya nih. Misalkan kita nyalain si, eee, Find My Earbuds ya, bisa kalian lihat ya di sini suaranya. Kayak suara truk ya, "Nit nit" gitu. Ini jangan sampai kalian pakai, kalian cari pas kepake ya, bahaya Bro. Suaranya bikin sakit kuping. Tapi paling nggak ada fitur buat nyari kalau dia hilang. Lanjut ada prompt volume. Nah, di sini, volume yang ini loh, misalkan, power on, power off. Nah, itu di sini bisa kita atur prompt suaranya seperti apa. Di sini, 10 aja deh. 8. Oke, kita lihat ada apa lagi di sini. Power off kayaknya nggak perlu ya. Bluetooth setting-nya juga ada nih, disconnect Bluetooth, repair, tapi kayaknya jarang kita pakai juga sih. Dan udah ada factory setting juga sih, tapi kayaknya nggak perlu ya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya untuk Edifier X5 Pro ini, di harga 500 ribuan, build quality-nya oke, tampilannya oke, fitting-nya oke, suaranya juga oke. Kalau kalian pingin upgrade, TWS kalian gitu yang suaranya udah cukup bagus, misalkan kalian dari, Edifier yang light gitu, kalian mau upgrade ke Pro, menurut saya sih ini worth it ya. Karena suara bass-nya oke, treble-nya oke, dan jauh lebih oke sih daripada yang lain gitu. Kalau untuk, gaming-nya, latency menurut saya sih sama aja ya, Edifier X3 yang Lite, yang Pro, delay-nya kurang lebih sama-sama aja saat main game. Di, settingan SBC ya, kodeknya. Saya coba di kodek SBC, karena yang AAC itu kerasa lebih berasa delay-nya menurut saya, jadi saya nggak terlalu pakai itu untuk main game. Tapi kalau untuk nonton film, saya coba nonton Netflix satu episode, pakai yang seri AAC nggak ada masalah. Saya nonton Netflix di iPad ya waktu itu, nggak ada masalah. Delay suara antara mulut sama ini masih nge-sync, nggak ada masalah sama sekali. Untuk nonton TV, untuk nonton Netflix nggak masalah. Kalau untuk gaming, seperti tadi habis bilang, bakalan ya bisa dibilang delay sih minim ya, cuma tetap aja sih. Untuk pro player, saya kurang nyaranin untuk kalian yang mau serius. Kalau mau santai-santai sih masih nggak terlalu bermasalah. Untuk aplikasinya udah cukup bagus, udah, fiturnya udah cukup ya menurut saya. Walaupun EQ-nya itu nggak ada pilihan yang, manual,
Tapi biasanya sih itu untuk pro, untuk apa namanya, untuk antusias yang udah benar-benar ngerti musik banget deh yang kayak gitu. Tapi untuk kita sih kayaknya yang standar-standar aja udah cukup, ada 4 pilihan preset kan tadi, kita lihat suaranya jadi, bisa diatur sesuai dengan musik yang kita dengerin. Untuk active noise cancellation-nya juga, bisa membantu kita untuk ngeblok suara luar. Ini active noise cancellation-nya bukan yang paling ekstrim ya, bukan yang paling bagus sih, tapi paling nggak cukuplah buat, active noise cancellation di harga 500 ribuan. Dan kalau kalian yang beli sekarang, itu ada, tambahan promo dari Edifier, yaitu dapat casing menarik dari Edifier. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di Tokped-nya Edifier, untuk bonus yang bisa kalian dapat kalau kalian langsung beli sekarang beberapa hari setelah video ini rilis. Tapi kalau udah lama mungkin harganya sih kayaknya bakalan masih 500 ribuan, nggak bakalan lebih. Tapi kalau untuk, hadiah pouch-nya, itu biasanya untuk pembeli 500 pertama deh kalau nggak salah. Jadi mending buruan beli gitu sebelum, tambahan promonya itu kehabisan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pilihan untuk kalian apakah kalian bakal ngambil si Edifier X5 Pro. Menurut saya sih suaranya cukup bagus. Oh ya, tapi ada satu kekurangan ya menurut saya ya. Kadang kalau kita pakai yang AAC untuk nge-scroll IG, suaranya sering putus-putus. Nggak tahu apa karena handphone saya aja, saya pakai sekali lagi ini X3 Pro, kalau nge-scroll-scroll suaranya sering putus-putus, padahal kalau lagi nonton YouTube, itu suaranya nggak putus-putus. Kalau di iPad, nonton Netflix ya seperti saya bilang tadi, nonton Netflix, padahal saya sambil jalan juga ke area dapur, suaranya aman-aman aja. Tapi pas nge-scroll-scroll TikTok pakai AAC, TikTok, nge-scroll IG ya, pakai yang kodek AAC, kadang suka putus-putus suaranya. Nggak tahu dari handphonenya atau emang si, eee, X5 Lite-nya si X5 Pro-nya itu yang bermasalah. Itu aja sih kayaknya keluhannya. Kalau kalian masih punya saran, kalian punya juga dan kalian mau nge-review, tentang, TWS kalian, kalau kalian merasa suaranya bagus, suaranya, "Bang, kayaknya suaranya begini deh menurut gua, suaranya seperti ini," tulis aja di kolom komentar. Karena ini adalah pendapat saya, mungkin pendapat kalian beda, nggak masalah. Yang penting kalian kasih tahu aja pendapat kalian tentang produk ini di kolom komentar. Saya Alvin dari Also Fintech, kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.